Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmika Utami. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2, Program Studi Bahasa Indonesia di Universitas Patimura Ambon. Hari ini, pada hari Rabu 14 Desember, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah saya, SMK Swasta Putra Nasional Cibodas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita masih bisa bertemu di kelas. Sebelum melanjutkan, Ibu ingin kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran. Silakan Ketua kelas pimpin kita dalam doa. Mohon perhatian. Siap. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas sudah memimpin kita semua untuk berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Siapa hari ini di kelas 10 BDP 2 ya? Yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Hadir semua. Sebentar. Alhamdulillah ya. Sudah hadir semua, berarti kita semua masih diberi kesehatan dan semangat untuk tetap datang ke sekolah ya. Sekarang Ibu ingin mengecek kebersihan dan kerapihan kelas kalian. Coba dilihat di bawah meja atau di sekitar kursinya, apakah ada sampah? Tidak ada, bersih ya. Coba Ibu cek kerapihannya. Berdiri dulu semuanya. Ya, bagus, semuanya rapi. Yang laki-laki juga rapi semuanya ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sudah menjaga kebersihan, kerapihan sehingga suasana kelasnya menjadi sangat baik. Ibu akan menampilkan seperti biasa ya, ada sebuah video motivasi. Silakan kalian simak dulu videonya ya dengan baik. Nanti kita simpulkan video tersebut mengenai apa ya. Disimak dengan baik ya. Setelah melihat video motivasi yang Ibu tayangkan, videonya bercerita mengenai apa? Kasih sayang seorang ibu. Dari itu kita harus apa? Pesannya menyayangi orang tua. Berkaitan dengan materi yang kita akan bahas, bahwa negosiasi itu kita harus mengutarakannya dengan sopan, apalagi negosiasi misalnya contoh ke orang tua ya, kalian kalau ingin sesuatu biasanya suka bagaimana? Ada yang suka marah-marah, pokoknya pengen ganti HP, membanting pintu ya, itu ya contoh yang tidak bagus. Jadi di dalam negosiasi juga tidak boleh memaksa, tidak boleh, pokoknya kalau di dalam negosiasi itu harus saling menguntungkan. Kita ulas dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya apa? Ya, negosiasinya tentang apa materinya? Betul. Ya, terima kasih ya. Kalian masih mengingat. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai menyampaikan apa? Pengajuan, penawaran, dan persetujuan secara lisan dan tulis. Nah, sebelum itu
kalian harus mengisi terlebih dahulu ya pretest pada Google Form yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup WhatsApp. Silahkan dibuka. Di situ ada soal untuk agar Ibu mengetahui ya pemahaman kalian mengenai struktur dan kebahasaan di dalam teks negosiasi ya. Ada 5 soal, silahkan diisi terlebih dahulu. Sekarang baru kita akan masuk ke materi teks negosiasi ya. Nah, kompetensi dasarnya ada 3.11 mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi 3.11.1 menentukan struktur teks negosiasi dan 3.11.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Jadi yang akan kita bahas pasti mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini, apa yang mesti kalian capai? Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menentukan struktur teks negosiasi, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks negosiasi secara tepat dengan terampil dan penuh tanggung jawab ya. Jadi kita masih menggunakan model pembelajarannya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, struktur kebahasaan, apa itu struktur dan kebahasaan ya? Pada setiap teks kita pasti membahas mengenai struktur dan kebahasaan. Sebelum Ibu memberikan konsep materinya, kita tonton dulu, kita simak dulu ada video teks negosiasi ya, judulnya negosiasi pembelian buah ya. Nanti kalian simak, nanti kita bahas bersama-sama. Apelnya berapa kilo? Itu 46 kilo ya? 45. Boleh kurang nggak, Mbak? Nggak kurang, berapa sih? Mau beli banyak soalnya. Berapa? Mau beli jeruk sama apel sama salam. Berapa kilo? Kilo. Ya. Berapa kurangnya apel? 35 ya. Jadi dari video negosiasi yang barusan kalian simak, mengenai apa isinya? Negosiasi pembelian buah. Jadi awalnya ceritanya kenapa mereka ingin membeli buah? Menjenguk temannya yang sakit. Ada alasannya dulu ya. Juga ada pengajuan, penawaran, dan persetujuannya ya. Tadi menawarkan dulu harganya, lalu ditawar boleh tidak dikurangi katanya ya. Baru akhirnya mencapai kesepakatan. Ada strukturnya ya. Nah, di sini strukturnya ada orientasi, ada pengajuan, penawaran, dan persetujuan ya. Jadi struktur dalam teks negosiasi itu ada 4, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kita bahas satu persatu. Pada contoh teks di sini orientasinya, coba siapa yang ingin membacakan teksnya, ingin menjadi pembeli dan penjual? Silahkan ke depan, ya, bacakan. 30.000 Bu, murah. Boleh kurangkan, Bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan habitat, masak di pohon. Ya Bang, tapi harganya boleh kurangkan, kan lagi musim Bang, 20.000 aja ya. Belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Baiklah, tapi saya boleh beli sendiri kan Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Ya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukar.
saya ambil 3 kilo ya Bang. Ya, terima kasih. Silahkan Rizka dan Riva sudah memberikan contoh ya dialog dari teks negosiasi ya. Yang pertama di sini ada orientasinya ya. Berapa harga sekilo mangga ini Bang? 30.000 Bu, murah katanya. Nah, di orientasi itu adalah bagian awalan atau pengenalan cerita. Jadi apa yang akan dibahas pada negosiasi itu ada pada orientasi. Kalau tadi yang di video pembelian buah juga ya untuk menengok temannya yang sakit, di awal itu membahas mengenai apa? Ada temannya yang sakit. Lalu mereka berinisiatif untuk membelikan buah. Itu juga adalah bagian dari orientasi ya. Sekarang kita masuk ke pengajuan ya. Boleh kurang kan Bang? Nah, di sini pembeli mengajukan harga yang ingin dia capai gitu. Jadi dia ingin menawar harga 30.000 tersebut. Ini masuk ke pengajuan. Sekarang masuk ke penawaran. Penjualnya menawar katanya belum boleh ya. Karena barangnya bagus bukan karbitan sehingga harganya tidak bisa turun lagi. Ya. Yang terakhir ada persetujuan ya. Di sini pembeli menyetujui akan membeli buah mangganya sebanyak 3 kilo dengan harga per kilo 28.000 ya. Asal dia mendapatkan mangga yang bagus dan tidak busuk ya. Jadi pada bagian persetujuan ini tidak harus semuanya sepakat, tidak harus semuanya disetujui. Bisa juga misalnya di akhir, oh saya tidak jadi membeli itu tidak apa-apa ya, itu tapi tetap masuk ke persetujuan ya. Jadi misalnya tidak harus selalu berhasil dalam negosiasi itu, bisa saja tidak berhasil, tapi tetap masuk ke struktur persetujuan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ya. Kita masuk ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks negosiasi ini ada 5. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti, lalu ada kalimat langsung, lalu ada kalimat interrogatif, ya, deklaratif, lalu kalimat persuasif, dan yang terakhir pasangan tuturan ya. Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai unsur kebahasaan ini. Ya. Yang pertama ada pronomina ya, pronomina atau kata ganti. Kalian sering mendengarkan kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kata ganti orang pertama ada tunggal dan jamak. Jadi tergantung jumlahnya ya. Kalau yang kata ganti orang pertama tunggal ada saya, aku, kalau jamak kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal kamu, engkau, Anda, saudara. Kalau jamaknya kalian. Dan kata ganti orang ketiga dia, beliau, ia, mereka, dan nya. Ini jamak ya. Nah, jadi ini kata ganti yang ada di dalam teks negosiasi unsur kebahasaannya. Kan saya ingin membeli mangga 3 kilo. Saya adalah pronomina orang pertama tunggal. Misalnya dia ingin membeli tas baru. Berarti itu adalah pronomina kata ganti orang ketiga tunggal ya. Jadi pronomina ini pasti sering digunakan dalam teks negosiasi. Yang kedua ada kalimat langsung. Karena negosiasi ini biasanya bentuk dari lisan ya. Jadi pasti di dalam teksnya menggunakan kalimat langsung ya. Contoh kalimat langsung tandanya pasti menggunakan tanda apa ini? Tanda kutip atau tanda petik 2 ya. Dipisahkan dengan tanda titik 2 antara apa yang diucapkan dengan siapa yang mengucapkannya. Kata pembeli titik 2 tanda kutip permisi, di sini jual tas juga tanda tanya, lalu diakhiri lagi dengan tanda
kutip. Ini adalah contoh dari kalimat langsung ya. Pasti kalian sudah sangat paham mengenai kalimat langsung ini karena sering digunakan dalam teks-teks ya. Yang ketiga ada kalimat interrogatif dan kalimat deklaratif. Kita lihat contoh kalimatnya. Pak, saya mau mencari sayur bayam. Ada. Tentu Bu. Silakan, bayamnya baru datang dari Bandung, Bu. Nah, ini ada kalimat interrogatif dan kalimat deklaratif. Lihat penjelasannya di sini. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang menanyakan sesuatu dan kalimat deklaratif adalah pernyataan yang menyatakan suatu informasi. Karena di dalam negosiasi itu pasti kita mengajukan dan menawarkan sesuatu, jadi pasti ada kalimat interrogatif dan deklaratif. Contoh kalimat yang diucapkan pembeli ini adalah kalimat apa? Interrogatif, betul. Dan kalimat yang diucapkan penjual adalah kalimat deklaratif. Karena pembeli menanyakan, ingin mencari sayur bayam apakah ada, lalu dijawab atau diberikan pernyataan oleh si penjualnya bahwa ada sayur bayamnya baru datang dari Bandung. Itu adalah kalimat deklaratif. Yang selanjutnya ada kalimat persuasif ya dalam teks negosiasi. Kita lihat contoh kutipan yang pertama. Kata anaknya, ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ayahnya menjawab, ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Kita lihat contoh yang kedua. Kata penjualnya, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Lalu kata penjualnya lagi, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Karena teks negosiasi itu ya harus diucapkan kalimatnya atau diutarakan dengan sopan ya. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di dalam negosiasi itu tidak boleh memaksa, harus menggunakan kalimat yang sopan. Meskipun kita ingin meminta sesuatu juga harus mengucapkannya dengan sopan. Nah, kalimat persuasif ini digunakan untuk membujuk ya. Di sini si anak membujuk kepada ayahnya. Tenang saja, katanya, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Di sini membujuk ayahnya untuk dapat mengikuti keinginan anaknya. Lalu di sini juga penjual membujuk pembeli agar jadi membeli buahnya karena barangnya bagus, bukan karbitan, katanya. Lalu kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Ini juga membujuk si pembeli ya. Nah, digunakan untuk menunjukkan kesopanan, antara lain ada kata-katanya. Tolong, silakan, cobalah, percayalah, dan bolehlah. Nah, kata-kata tersebut sebenarnya kan kata-kata yang bersifat perintah ya, tetapi membuat si lawan bicara itu tidak bisa menolaknya karena disampaikan secara persuasif. Misal kalian tadi di awal ingin HP ya, lalu kalau marah-marah apakah orang tua kalian akan langsung menurutinya? Tidak ya. Jika kalian ucapkan alasannya misalnya saya ingin HP karena HP yang ini suka hang, jadi saya tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa mengirim tugas ya. Ucapkanlah dengan persuasif atau membujuk orang tua kalian supaya dapat mengikuti keinginan kalian. Nanti kalian memberikan timbal balik bahwa jika dibelikan HP misalnya nilai saya bisa meningkat ya karena lancar dalam mengerjakan tugas. Nah, itu merupakan kalimat persuasif yang bersifat membujuk ya. Nah, kita masuk ke struktur yang terakhir, ada pasangan tuturan. Artiannya adalah tindakan saling memberi pesan dan merespons antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Di sini pasangan tuturan contohnya ada mengucapkan salam, membalas salam. Kalau ada yang bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Jika meminta tolong, bisa memenuhi atau menolak permintaan. Jika meminta, bisa memenuhi atau menolak permintaan, menawarkan, bisa menerima atau menolak tawaran, dan mengusulkan bisa menerima atau menolak usulan. Jadi semua itu ada pasangan
tuturannya. Kita lihat contohnya. Nah, pada kutipan 1, kata pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung. Lalu kutipan kedua, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang, kata penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu. Nanti saya bisa rugi. Dari kutipan 1, pasangan tuturannya yang mana? Yang? Ya? Yang mana? Yang menawarkan, coba lihat. Harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, belum boleh bu. Di situ pembeli mengusulkan ya, mengusulkan harganya untuk turun. Boleh tidak? Kata penjualnya belum boleh, berarti penjualnya menolak usulan. Jadi setiap teks negosiasi ya yang diucapkan atau yang dituliskan itu pasti ada pasangan tuturannya. Nah, sampai sini mengenai kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan di teks negosiasi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Nah, selanjutnya bentuk kelompok. Di sini Ibu sudah membentukkan kalian kelompok ya menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Ini anggota-anggotanya. Silahkan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing sesuai yang ada di depan. Silahkan dimulai. Sudah duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakan tugas. Pada bagian bawah di situ ada langkah kegiatan. Di situ ada 2 teks, yaitu teks pembangunan jalan dan teks membeli tas ya. Kalian baca dulu teksnya. Lalu yang pertama kalian menentukan struktur negosiasi pada teks pembangunan jalan dan mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks membeli tas ya. Dibuka lagi setelah teksnya. Yang pertama tabel struktur. Di situ sudah Ibu tuliskan orientasinya, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nanti kalian tinggal isi di situ kutipan teks paragraf ke berapa ya. Paham sampai sini mengenai tugasnya? Ya, silahkan bagi tugasnya bersama kelompok masing-masing dan diskusikan. Untuk pengerjaannya 25 menit cukup ya? Cukup. Silahkan dimulai dari sekarang. Untuk yang struktur hanya tuliskan paragraf ke berapanya saja. Paragrafnya saja. Ini paragraf, misalnya paragraf ke berapa? 1 misalnya. Ini paragraf 2, berarti kan 3 dan seterusnya. Jadi nanti kalian tinggal langsung tuliskan paragrafnya saja untuk yang struktur.
Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Memberikan pernyataan atau informasi. Kalau kalimat interrogatif, kalimat yang menanyakan sesuatu. Iya. Jadi nanti mana diisi ya jenisnya, misalnya interrogatif. Kalimat dalam teksnya yang mana? Misalnya yang berupa pertanyaan berarti kan. Terus jenisnya yang deklaratif. Nanti kalimat dalam teksnya tuliskan yang mana yang merupakan deklaratif, pernyataan atau informasi. Jadi nanti di jenisnya tuliskan kata ganti orang keberapa misalnya. Kata ganti orang pertama misalnya. Bentuknya yang mana? Saya misalnya. Lalu kalimat dalam teksnya mana isi. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya. Sekarang kita akan membahas mengenai isinya dengan cara mempresentasikan ya satu persatu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya masing-masing ya. Silahkan maju untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks negosiasi yang berjudul Pembangunan Jalan. Struktur orientasi pada paragraf pertama. Sudah sebulan lebih penduduk desa geger karena isu akan dibangunnya jalan melintasi kompleks pekuburan. Pengajuannya pada paragraf 3. Begini Pak RT, kami sebagai warga masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan tersebut tidak tepat karena badan jalannya akan mengenai makam. Kami menyatakan tidak setuju dengan pembangunan tersebut. Struktur penawaran ada pada paragraf 5. Apa tidak sebaiknya rencana tersebut dipindahkan ke lokasi lain, mengingat area yang akan dibangun adalah perkuburan. Kami tidak mau makam keluarga kami dirusak karena pembangunan jalan baru ini, sahut warga lainnya. Persetujuan. Kalau begitu memang rencana kantor desa, kami setuju asalkan makam keluarga kami dipindahkan dengan makam yang baru dan layak. Kami juga sadari bahwa jalan itu memang penting untuk warga. Hanya saja kami risau dengan makam tersebut. Salah seorang warga menjawab. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bagaimana dari kelompok yang lain? Apakah ada masukan dan saran terkait pekerjaan dari kelompok 1? Tidak ada? Oh, tidak ada, cukup katanya ya. Ya, baik, memang untuk presentasinya sudah baik, semuanya sudah disampaikan. Nanti untuk pembahasan analisisnya akan kita lakukan setelah semua kelompok maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pronomina pada teks membelitas. Yang pertama, jenis kata ganti orang pertama tunggal. Bentuk saya. Kalimat dalam teks, Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Yang kedua, jenis kata ganti orang ketiga tunggal. Bentuk iya. Kalimat dalam teks, ia pun mendatangi salah satu toko penjual tas di kawasan pertokoan tersebut. 3. Jenis kata ganti orang ketiga jamak mereka. Bentuk mereka. Mereka berdua pun beranjak menuju tempat kasir untuk pembayaran harga tas. Kalimat yang kami ambil dalam teks negosiasi membeli tas itu hampir semuanya adalah kalimat langsung. Namun kami menyimpulkan ada 6 kalimat yang kami
tulis dalam kolom teks ini. Yang pertama, Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya, Pak? Yang kedua, oh ini deh harga tas di sini bermacam-macam mulai dari harga 100.000 sampai harga 50.000. Yang ketiga, oh begitu ya, apa boleh melihat model dan warna tasnya, Pak? Yang keempat, boleh deh di sebelah sini ikut Bapak saja. Yang kelima, kalau boleh tahu harga tas yang ini berapa ya, Pak? Yang keenam, kalau yang ini harganya 250.000, Dek. Kalimat interrogatif dan deklaratif. Jenis kalimat interrogatif. Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya, Pak? Deklaratif. Oh iya deh, harga tas di sini bermacam-macam mulai dari harga Rp100.000 sampai Rp500.000. Interrogatif, oh begitu ya, apa boleh melihat model dan warna tasnya, Pak? Deklaratif, boleh deh di sebelah sini ikuti Bapak saja. Kalimat persuasif dalam teks. 1. Iya dek, karena tas ini keluaran terbaru, kualitasnya juga bagus. Memangnya mau ditawar berapa dek? Yang kedua, maaf dek, belum boleh turunnya terlalu banyak. Begini saja, Bapak turunkan menjadi 235.000, bagaimana? Itu sudah harga yang paling murah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan untuk kita semua. Nah, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing ya. Ya, tadi Ibu amati juga semua tagihannya sudah kalian isi semua dan jawabannya kebanyakan juga sudah tepat, tapi masih ada yang keliru juga, tidak apa-apa ya. Sekarang kita akan bahas analisis dari struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Untuk struktur betul ya, semuanya sudah betul rata-rata. Untuk orientasi ada pada paragraf 1 dan kedua, pengajuan, paragraf ketiga dan 5, lalu penawaran ada di paragraf 4 dan 6, serta 7 dan persetujuan ada di paragraf 8 dan 9 ya, sudah betul semuanya. Lalu untuk pronomina di sini ada orang pertama tunggal, orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak juga sudah betul, ada saya, ia dan mereka. Kutipan kalimat dalam teksnya juga sudah betul. Untuk kalimat langsung betul sekali semuanya di dalam teks negosiasi ini rata-rata adalah kalimat langsung. Tadi ditandai dengan tanda apa? Tanda kutip ya, ada di awal dan pada akhir kalimat ya, betul sekali. Dan yang terakhir ada tuturan pasangan. Ini juga sudah banyak yang tepat, tapi tadi ada yang tertukar. Seharusnya misalnya mengusulkan tapi menawarkan ya, tidak apa-apa. Jadi rata-rata kalian sudah memahami ya mengenai struktur dan unsur kebahasaan dalam teks negosiasi ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silahkan dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Ya. Identitasnya sudah ditulis semua ya, tidak lupa. Sudah. Terima kasih. Kita akan menyimpulkan ya. Pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari materi mengenai apa saja? Struktur dan kaidah kebahasaan ya. Jangan dilihat lagi catatannya ya. Strukturnya ada apa saja? Lalu betul, masih hangat ya. Lalu untuk kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 5. Apa saja kaidah kebahasaannya? Pronomina, kalimat langsung, kalimat interrogatif dan deklaratif, Betul. kalimat
Dan tuturan pasangan. Ya, betul. Sudah tidak melihat catatan, kalian masih mengingat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, terima kasih. Yang terakhir, kalau tadi di awal ada soal pretest, sekarang di akhir ada soal post-test ya. Sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp, silahkan diisi soal post-testnya. Menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah kita bahas? Tidak ada? Tidak ada, cukup ya, karena barusan juga menyimpulkan, semuanya sudah bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang ya. Di pembelajaran hari ini kita mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan ya, menyenangkan? Menyenangkan ya, nanti kita buat pembelajaran yang selanjutnya lebih menyenangkan lagi ya. Selanjutnya yang terakhir untuk rencana tindak lanjut ya, nanti di pembelajaran yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menyusun teks negosiasi bentuk lisan ya, nanti kita akan mempelajarinya di minggu depan ya. Untuk menutup pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin dulu kita untuk berdoa agar pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum pulang, kalian bereskan dulu meja, kursi, dan jika ada sampah, silahkan dibuang dulu ke tempatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.